Hai guys, sesuai requestan, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kain Kafan Perawan tahun 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi yang berlari menembus rerumputan dalam kondisi bermandikan air kehidupan. Film pun dimulai. Scene pindah ke Rasti dan kawan-kawan yang membuat video klip berlatarkan kereta-keretaan. Ketika ngedit, tak sengaja Rasti melihat penampakan di salah satu klip mereka. Hal ini memunculkan ide untuk ditindaklanjuti sebagai film horor. Nanti kalau ada produser yang nyangkut, nah, jadi film beneran. Duit tuh. Saat seduat-duat, mereka kembali ke stasiun malam-malam. Satu gerbong dipilih sekedar direview. Smita dan Debbie kebelet pipis, Danalah yang nemenin. Sampai di kamar mandi, ada yang lewat di belakang. Sementara Dana yang nunggu di luar diperingatkan oleh cowok merongos. Ntar kalian bisa kena cilaka. Tapi mas kita nggak. Semuanya pun langsung kabur. Sayang sekali mereka nggak bisa menemukan gerbong awal. Woi, ngapain sih kalian? Waktu yang semakin larut membuat mereka berpencar dalam mengambil video. Rasti dan Debbie melihat sosok di dalam gerbong. Dana dan Marcel melihat gerombolan setan. Mereka berlari ke atas, malah Marcel kerasukan hingga menumbangkan Dana. Hari dan Smita memilih menjelajah gerbong. Pintu tiba-tiba tertutup, membuat mereka terpisah. Hari keluar menyelamatkan diri. Ini adalah pilihan salah karena ia mendapat serangan gaib. Nasib sama terjadi pada kedua ciwi ini. Debbie kena pukul, sementara Rasti masih bisa kabur dan melawan. Smita yang masih hidup keluar dan bertemu Rasti. Mereka mencari jalan keluar, tepatnya di kamar mandi. Marcel datang. Debbie juga masih hidup. Ia keluar bertemu cowok merongos yang kali ini mengapokkan. Gak ada yang bisa selamat. Tersisa Rasti. Ia sembunyi di gudang, malah bertemu berbagai sosok dan tentu saja Marcel. Kali ini ia yang menang. Disinilah Rasti menyaksikan langsung setan yang sedang bersalin. Next, kita dikenalkan dengan tokoh baru yang berprofesi sebagai fotografer bernama Feli dan Sarah. Diceritakan, Feli adalah kakaknya Rasti. Iya betul, saya sendiri. Apa? Rasti ditemukan pingsan di suatu perkampungan sehingga dibawa ke rumah sakit. Seorang polisi bernama Fikri didatangkan. Berdasarkan rekaman video yang ditemukan, ketahuanlah jika Rasti dan kawan-kawan dibantai Michael. Namun anehnya, Michael ikut tumbang. Ini benar-benar suatu fenomena yang baru. Iseng-iseng Sarah memotret. Nggak sadar ada sosok lewat, bahkan ngikut. Lanjut, Sarah mereview mayatnya Debbie. Tentu saja di fotonya. Tiba-tiba Sarah pun memilih pulang. Ia ganti baju ke kamar mandi, masih mendapat gangguan. Sehingga Sarah memotret. Menenangkan diri di kamar, ia mendapat gangguan dari lemari. Pindah ke Feli yang sibuk dengan kameranya, ditemani sosok ciwi di belakang. Itu hanya mimpi dan saat ini Feli masih di rumah sakit. Dokter mengatakan jika Rasti mengalami trauma berlebih.
Bahkan tulang belakangnya retak akibat jatuh dari ketinggian. Ada luka sabetan di dadanya bekas benda tajam. Sarah mencetak hasil jepretan fotonya yang salah satunya adalah hujan-hujan Feli pulang ditemani sosok. Ia mandi kumkum, ada yang nowel-nowel dari belakang. Pagi hari ketika diperiksa suster, tiba-tiba Rasti sadar dan histeris. Beruntung dapat diatasi. Bangun-bangun, Feli dihadapkan dengan sosok. Ia menenangkan diri dengan minum, namun semua barang gerak sendiri. Menurut Sarah, ini semua ada hubungannya dengan Rasti. Di sisi lain, Rasti sadar. Tiba-tiba, mbah-mbah yang terbaring di sampingnya pindah duduk. Susterlah yang nolong. Keluar kamar, suster ini malah juga mendapat gangguan. Ia bergegas ganti baju, tetap saja gangguan berlangsung intensif, bahkan sampai ke kamar mandi. Feli dan Sarah menghadap dukun. Menurutnya, Rasti dan kawan-kawan telah mengganggu ketenangan setan di salah satu gerbong kereta. Saya juga diganggu, Pak. Saya harus di mana? Diceritakan, dulunya si setan adalah mahasiswi asal Jawa Barat. Scene flashback ketika ia kejar-kejaran dan berakhir adu penalti paksa di salah satu gerbong hingga tumbang. Si setan sakit hati sehingga menuntut balas. Satu yang bisa menangkal yaitu kain kafan perawan. Malam ini juga tim pengedukan makam perawan disewa oleh Feli dan Sarah. Sat-set-wat-wat, keduanya lanjut ke TKP. Di sini mereka ketemu Fikri yang uniknya kali ini percaya dengan hal goib. Kadang untuk mencari jawaban yang aneh, harus dengan jalan yang tidak biasa juga. Gerbong yang dimaksud dimasukin. Langsung disambut sosok Jiwi. Fikrilah yang ngejar. Si setan pun muncul ngejar Feli dan Sarah. Mereka lari keluar gerbong. Di sisi lain, Fikri kehilangan jejak si Jiwi di luar, sehingga ia kembali masuk. Fikri pun harus menghadapi hantaman goib. Sarah yang kepleset membuatnya terpisah dengan Feli sehingga ia ditarik sosok dan bernasib sama dengan Fikri. Hal ini disaksikan Feli yang juga mengalami hal sama. Keduanya berjuang membakar kain kafannya, sementara di rumah sakit Rasti digoda sosok mbah. Kain kafan terbakar menandai semua berakhir dan selamat. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Kain Kafan Perawan tahun 2010 dan see you next video.